Baik, kepada anak-anak kami, ya kalau boleh itu di mute semua HP-nya biar kedengaran apa yang Bapak sampaikan. Baik, selamat siang buat kita semua. Siang, siang. Baik, pada hari ini kita akan belajar ya melalui WA Group, dan Bapak harap anak-anak kami bisa mengikutinya dengan baik dan jangan ada yang main-main, sehingga proses belajar kita pada siang hari ini melalui berjalan dengan baik. Baik, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada siang hari ini, kita sebagai orang yang percaya, kita awali aktivitas kita dengan doa. Jadi saya mohon salah satu anak-anak kami yang bisa memimpin kita di dalam doa. Saya, Pak. Ya, siapa? Saya, Pak. Siapa? Siapa yang memimpin doa? Halo, siapa yang memimpin doa tadi? Si Senia. Senia, oke, silakan. Baik. Sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar pada hari ini, lebih baiknya kita menyerahkan diri ke dalam nama Tuhan. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami semua, di mana Engkau telah menolong kami sejak dari pagi Tuhan hingga kami menjelang siang pada saat ini. Tuhan, ini kami akan menyerahkan diri di dalam tangan-Mu, supaya Tuhan selalu melindungi kami hingga kami bisa melaksanakan proses belajar mengajar kami pada hari ini. Banyak dosa dan kesalahan yang akan berbeda hadapan-Mu, sengaja maupun tidak sengaja, yang Tuhan punya bagi kami tidak menjadi penghalang berkat-Mu kepada kami semua. Kami pada saat ini menserahkan jiwa raga kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada anak kami semua yang telah memimpin kita di dalam doa. Baik, sebelum kita memulai proses belajar, saya tanya dulu sama anak-anak kami, bagaimana semangatnya? Luar biasa. Luar biasa. Oke, kita kasih dulu semangat siangnya ya. Sekali lagi, selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. SMA 1 lalu matua. Yes. Baik, terima kasih. Luar biasa semangatnya. Beri dulu aplaus kepada kita semua. Baik, kita akan memulai ya pelajaran kita pada siang hari ini, dan saya akan menyampaikan ya kompetensi dasar dan indikator pembelajaran kita pada siang hari ini dan beserta nanti tujuan pembelajarannya. Saya akan men-share kepada kita.
Halo Pak. Iya Bu. Pak Yusman. Iya Bu. Enggak, ini saya Pak Serlin. Enggak absen dulu ya Pak. Oh iya, iya. Saya Bapak lupa ya. Terima kasih. Ya Pak. Ya Pak. Ayo sebelum kita memulai, terlebih dahulu Bapak absen dulu ya. Ya Oke, Pak. Pak. Ya Pak. Ya Pak. Agus Serlin Giawa, Hadir Pak. Berlina Laya, Berlina Laya, ada Berlina Laya, Berlina Laya, Hadir Pak. Ardianto Laya. Yang lain coba dimut ya. Yang lain coba dimut dulu. Evalina Duru, Ya Pak. Ernita Bulolo, Hadir Pak. Ferdin Hulu, Absen. absen ya. Irman Laya, Hadir Pak. Infor Herlis Laya, Absen. absen. Kristiani Laya, Hadir Pak. Fitri Bulolo, Hadir Pak. Lena Angelin Hulu, Hadir Pak. Marinus Laya, hadir Pak. Nur Iman Duru, Hadir Pak. Novianus Duru, Hadir Pak. Paskan Duru, Hadir Pak. Serlin Laya, Serlin Laya, ada Serlin Laya, Hadir Pak. Senimawati Duru, Hadir Pak. Wiranto Duru, Hadir Pak. Jevon Halawa, Absen Pak. Simeon Jafter, Absen. Absen. Absen Pak. Nike Laya, Nike Laya ada, Nike Laya, ada Nike. Hadir Pak. Baik, ada yang belum Bapak panggil? Tidak. Hadir Ya ada Pak. Pak. Berarti ada beberapa orang Ya, Pak. yang tidak hadir hari ini ya. Ya Pak. Baik. Baik, terima kasih. Sebelumnya dulu, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini atau materi kita pada hari ini, saya tanyakan dulu, masih ingat nggak mata pelajaran atau pelajaran yang 1 minggu yang lalu? Masih Pak. Masih Pak. Itu belajar tentang apa kita itu? Distribusi pendapatan nasional. Tentang Distribusi pendapatan nasional. Nasional. oh. Apa maksudnya itu? Masih ada yang Pendistribusian Iya. kembali pendapatan masyarakat. Oke, siapa? Ada satu orang dulu, satu orang siapa? Siapa? Serlin Pak, Serlin saya. Sherlin siapa? Karena 2 orang Sherlin di sini. Serlin Giawa Pak. Nah, Sherlin Giawa, coba. Oke. Distribusi pendapatan nasional ini adalah upaya pemerintah dalam meratakan jumlah pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat ketimbangan yang terjadi. Nah, saya ambil salah satu contoh yang pemerataan dalam suatu masyarakat. Pemerataannya yaitu memberikan kesempatan kerja kepada oleh masyarakat yang mampu untuk masyarakat yang pengangguran sehingga dapat mengurangi tingkat ketimbangan yang terjadi. Tujuan dan manfaat distribusi pendapatan nasional ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mendapat penghidupan yang lebih layak dan setara dengan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih, sangat luar biasa. Ya, berarti daya tangkap anak-anak kami masih encer ya.
Ya. Nah, jadi pendapatan nasional itu perlu didistribusikan dengan merata agar mampu meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, itu ya. Baik, kita akan masuk materi kita pada hari ini. Saya akan share ya. Sudah nampak? Nampak. Materi kita pada hari ini adalah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, saya tanyakan dulu, ada yang nggak tahu itu apa itu bahasa Inggrisnya pertumbuhan ekonomi? Saya tak terlihat economic growth. Apa? Economic growth. Economic growth. Pintar-pintar ya, berarti bahasa Inggris anak-anak kami juga ya luar biasa. Kalah bapak gurunya. Baik, kita akan masuk ke kompetensi dasar materi kita pada hari ini. Saya akan share ya. Sebagai kompetensi dasar materi kita pada hari ini adalah yaitu menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menganalisis pertumbuhan ekonomi, melatih untuk menghitung besarnya laju pertumbuhan ekonomi, dan memperjelas teori-teori pertumbuhan ekonomi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, melalui menyimak video, peserta didik dapat menganalisis pertumbuhan ekonomi dengan benar dan tepat. Dua, melalui diskusi dan tanya jawab antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, peserta didik dapat menghitung besarnya laju pertumbuhan ekonomi dengan benar dan tepat. Ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, peserta didik dapat memperjelas teori-teori pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi itu adalah sebagai indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Namun untuk melanjutkan ya materi kita ini, ada video yang Bapak siapkan untuk kita tonton bersama, yaitu masalah pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Jadi di dalam video ini nanti ya anak-anak kami bisa mencermati, menelaah apa yang ada di dalam video tersebut. Ya, dan bisa nanti anak-anak kami mendiskusikan nanti di LKPD, nanti dituangkan yang sudah Bapak bagikan di Google Form atau di Google Meet. Ya, dan nanti silakan dikerjakan melalui nanti kelompok yang Bapak bagikan nanti ya setelah kita saksikan atau kita tonton video tersebut. Ya, jadi Bapak tayangkan video ini dan anak-anak kami nanti silakan nanti menyimak video tersebut. Tahun 2019, perekonomian Indonesia tumbuh melambat, hanya 5,02%. Tantangan tahun ini tak lebih mudah karena imbas virus corona di beberapa negara membuat roda ekonomi dunia berputar lebih pelan lagi. menjadi tahun menantang bagi Indonesia. Gejolak asing disertai dengan dinamika pesta demokrasi menahan laju ekonomi.
Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia 2019 hanya mampu tumbuh 5,02%, pertumbuhan paling rendah dalam 4 tahun terakhir. Tantangan ke depan tak lebih mudah saat imbas merebaknya virus corona di beberapa negara bakal terasa pada kuartal pertama. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan virus corona. Pemerintah tidak melarang impor ekspor makanan, ya, seperti buah-buahan nggak dilarang. Seperti tadi barang-barang modal nggak dilarang. Tapi kan orang belum bisa berpindah. Lah kalau orang belum bisa berpindah, kan siapa yang ngerjain gitu? Ya, sekarang kita amatin setiap 2 hari, bagaimana? Apakah sudah sampai pada peaknya corona ini? Kalau sudah mulai nurun, kita saya kira mungkin sudah bisa mempertimbangkan untuk membuka lagi untuk para diplomat maupun pegawai-pegawai yang khusus untuk industri-industri yang sedang dibangun di sini. Imbas virus corona menahan geliat ekonomi dunia. Tentunya ini membuat Indonesia kesulitan memacu ekspor dan memanfaatkan impor. Tahun lalu saja, baik ekspor maupun impor barang dan jasa masing-masing terkontraksi 0,87% dan 7,69%. Sektor pariwisata pun tak luput dari pengaruh virus corona. Oleh karena itu, pemerintah diingatkan untuk bergerak cepat menyerap lebih banyak investasi. Tahun ini kita bisa aja dampaknya itu kehilangan momentum di first quarter gara-gara coronavirus gitu. Tapi ada faktor positifnya juga adalah bahwa kalau inisiatif pemerintah melalui Omnibus Law-nya benar-benar jalan dan nanti dilanjutkan dengan aturan-aturan detail di bawahnya, saya rasa ini akan mendorong confidence level dari investors. Sekali lagi, Indonesia tak beranjak dari kisaran pertumbuhan ekonomi 5%. Tahun ini, pemerintah kembali menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,3%. Putri Oktaviani, Sultoni, Kompas TV. Lantas bagaimana respon investor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani ada di Bursa Efek Indonesia. Okta, bagaimana reaksi pasar saham setelah seminggu kemarin terkapar? Apalagi Bank Dunia juga memangkas proyeksi ekonomi 2020 karena corona. Ya, Mas Sister dan juga saudara, terkait dengan bagaimana respon pasar setelah kemarin diumumkan pertumbuhan ekonomi nasional dan juga Bank Dunia ini memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Saat ini memang di IHSG dibuka di zona hijau begitu ya, berada di level 6.006 begitu. Ini menunjukkan bahwa menjadi sesuatu yang positif setelah kemarin IHSG pun selama seharian juga berada di zona hijau atau menguat 0,94% di level 5.978. Namun kemarin meskipun seharian berada di zona hijau memang belum menyentuh sampai di level 6.000, berbeda dengan hari ini dibuka di level 6.000. Nah, ini tentunya bisa kita lihat bahwa pasar ini masih menunjukkan tren yang positif begitu ya, masih tidak terlalu ambil pusing terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kalau kemarin menurut data pada kuartal 4 2019 justru pertumbuhannya ini di bawah 5% atau tepatnya 4,97%. Dan juga Bank Dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global ini turun dari sebelumnya 2,5% menjadi 2,4%. Mengapa demikian? Ini dilakukan karena adanya wabah virus corona. Jadi memang Bank Dunia ini khawatir bahwa epidemi di Tiongkok ini bisa membahayakan rantai pasokan global. Terlebih beberapa negara-negara di luar Tiongkok juga melakukan langkah-langkah antisipatif begitu ya, seperti membatasi atau bahkan menutup pintu perdagangan dengan Tiongkok, lalu juga maskapai ini juga menangguhkan penerbangan dari dan ke Tiongkok. Tentunya ini juga bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi global. Dan terkait dengan hal ini berikut pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kalau ke manufaktur kaitannya dengan supply chain, bahan baku. Tetapi yang di Wuhan itu kan pusatnya otomotif. Tapi otomotif Indonesia kan basisnya yang bukan dari China. Jadi
itu dampaknya relatif kecil. Yang terkena kemungkinan itu yang di pharmaceutical industry, karena sebagian komponen ada di sana, dan sekarang mereka memperpanjang libur massal. Nah, libur massal ini kemungkinan sampai pertengahan bulan Februari. Ya, setelah tadi memang dibuka di zona hijau, lalu bagaimana dengan prediksi atau proyeksi terkait dengan IHSG pada hari ini? Ada beberapa proyeksi atau prediksi begitu ya. Jadi yang pertama dari Henry Kogani, yakni dari Sukor Sekuritas, yang memprediksi IHSG pada hari ini akan berada di level 5.940 sampai 6.000. Lalu Dennis Christopher dari Arta Sekuritas, ini memprediksi IHSG akan berada di level 5.942 sampai 5.997. Lalu Dimas Pratama dari Provindo Sekuritas yang memprediksi bahwa IHSG akan berada di level 5.939 sampai 6.166. Kembali ke Anda, my sister, di studio. Ya, tampaknya investor sudah mulai memanfaatkan keadaan, mulai suka hobi koleksi saham setelah kemarin minggu lalu saham terperosok. Terima kasih Putri atas laporan Anda. Baik, bagaimana? Sudah disimak videonya? Halo, sudah disimak videonya? Sudah, Pak. Baik, jadi Bapak akan bagikan kelompoknya, dan mungkin anak-anak kami sebagian besar yang sudah melihat ya nama-nama kelompok yang sudah Bapak share melalui WA Group. Ya. Jadi saya bacakan saja namanya. Untuk grup pertama itu Agus Serlin Laya. Dia dicocokkan ya, Agus Serlin Laya, Aberlina Laya, Ardianto Laya, Evalina Laya. Ya. Itu adalah kelompok 1. Ya, untuk kelompok 2 Ernita Bunyola, Irman Laya, Infor Helis Laya, Kristiani Laya. Adalah kelompok 2. Jadi kelompok 3 Fitri Bulele, Lena Angelin Hulu, Marinus Laya, Nur Iman Duru. Itu adalah kelompok 3, dan ditambah dengan Wiranto Duru. Itu adalah kelompok 3 ya. Kelompok 4 Ovianus Duru, Pascalis Duru, Serlin Laya, Senimawati Duru, dan Nike Laya. Jadi Bapak bagikan 4 kelompok. Jadi Bapak berikan waktu ya untuk mendiskusikan apa tadi yang dapat Anda cermati tentang video tadi, yaitu masalah pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi silakan anak-anak kami mengerjakan di LKPD yang sudah Bapak bagikan di WA Group. Nah, saya berikan waktu selama 15 menit. 20 menit. Silakan. Oke, Pak. Sebelumnya ada masalah? Ada yang kurang paham? Pak, bisa bertanya, Pak? Boleh. Nah, di sini kan terdapat 4 kelompok ya, Pak. Iya. Terus soalnya juga ada 4. Berarti kelompok 1 hanya menjawab soal nomor 1. Iya. Jadi itu kan ada 4 Oke, Pak, terima kasih. pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Jadi misalnya kelompok 1 tadi disesuaikan dengan nomor urutan yang ada di LKPD-nya. Misalnya nomor 1 itu adalah kelompok 1. Baik, demikian. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Baik, silakan dikerjakan. Saya akan izinkan kepada anak-anak kami untuk ya misalnya melihat misalnya internet sebagai referensi
dan juga buku-buku yang lain yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dipersilakan. Semua aktif ya? Ya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Coba di-mute dulu semua. Itu Ardianto belum di-mute itu, silakan di-mute. Ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, kalau misalnya ada yang bertanya silakan, kan ada resen ya. Diklik dulu resennya. Bertanya ya. Silakan Evalina, siapa? Ada apa? Pak, kelompok Sanimawati di mana, Pak? Tadi kan sudah Bapak bacakan Sanimawati. Kelompok mana tadi itu? Kan ada yang sudah Bapak bagikan itu di Google Meet. Belum dilihat ya? Belum dilihat? Sanimawati itu kelompok 4. Oh, tidak salah ya? Kalau nggak salah, si Sanimawati itu gabung di grup 4. Iya. Di kelompok 4 ya. Baik, dipersilakan. Masing-masing kelompok saling komunikasi. Silakan komunikasi melalui Google Meet-nya. Boleh Bapak minta izin dulu, karena Bapak mau ke belakang ini, ke toilet sebentar ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Silakan semua. Tertib ya. Iya, Pak. Halo, Lena. 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 Iya. Udah siap. Hanya nomor 2 yang kita ucapkan, kelompok 2. Atas nama Lena Angelin, sudah siap. Di kelompok 3 sudah siap. Siap. Tolonglah di-mute kawan-kawan, berisik soalnya. Lena. Ya, Lena. Hah? Bentar. Aberlina. Aberlina. Kedengaran. Tidak kedengaran. Aberlina. Eva.
Saya loh, Kak Serlin. Iya. Eva, Iya. Berlina. Senimawati, Ya, jangan ribut ya. Jangan ribut ya, dikerjakan. Coba diskusi yang bagus ya. Itu semua Bapak harapkan semua aktif mengambil bagian ya, untuk mengerjakan LKPD-nya yang sudah Bapak bagikan. Ada masalah? Kelompok 1 bagaimana? Oke Pak, sudah. Lagi berjalan? Kelompok 1? Iya Pak. Kelompok 2 gimana? Lagi berjalan? Berjalan, Pak. Ada yang tidak aktif teman-temanmu? Aktif semua, Pak. Aktif semua ya. Terus silakan dimut itu. Nur Iman silakan dimut Nubu. Ada masalah? Ada kendala? Kelompok 3 gimana? Aman? aman Pak. Kelompok 4 bagaimana? Waktu tinggal 5 menit lagi ya. Beri waktu. Waktu tinggal 5 menit lagi ya. Iya, Pak. Pak.
Baik, Bapak rasa waktunya sudah ya. Ya, Pak. Jadi Bapak sudahi semua waktu untuk diskusinya dan sekarang Bapak beri waktu untuk masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi yang sudah dikerjakan di LKPD-nya. Bagaimana kelompok 1? Oke, Pak. Siap. Pak. Baik, kelompok 1 silakan. Siapa yang Saya, persentase? Pak. Siapa? Si Ardianto ya? Ya, Pak. Oke, silakan Ardianto. Yang lain coba didengarkan ya Baik. dan di-mute. Yang lain didengarkan dan di-mute ya. Ya, Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apakah efek COVID-19 ini hanya menghadang pertumbuhan ekonomi Indonesia? Mengapa? Efek COVID-19 ini tidak hanya menghadang pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga menghadang pertumbuhan ekonomi dunia. Kenapa? Karena COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Ernita, Jadi bukan Ernita dimatikan dulu, di-mute dulu, Ernita. dan penyakit ini juga dapat mudah tertular bagi semua manusia. Itulah alasannya dan efek COVID-19 ini tidak hanya menghadang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Itu sangat bagus sekali jawabannya. Dan bagaimana kelompok yang lain, ada yang bisa memberikan tanggapan terkait dengan pendapat dari kelompok 1? Dipersilakan. Menurut saya, Pak, Ya, silakan. Diresen. dari bentar dulu, Pak. Diresen biar tahu dulu kita siapa itu yang bicara. Diresen. Oke, Pak, bentar. Coba di klik itu resen. Sehingga tahu kita siapa yang bicara itu. Oke, Nuriman, silakan. Tentang dari jawaban diskusi mereka tadi tentang apa ya, tentang tentang efek COVID-19 ini hanya menghadang perekonomian Indonesia. Jadi itu merupakan salah satu efek COVID-19 ini tidak hanya menghadang dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, melainkan juga menghadang perekonomian dari negara lain. Jadi apa saja yang bisa menghadang negara lain itu, kenapa bisa dikatakan dengan alasan bisa menghadang negara lain? Baik, terima kasih atas pendapat daripada ini kelompok mana ini, Nuriman? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Bukan pendapat, Pak, tapi ini pertanyaan. Pertanyaan ya? Iya, Pak, bukan pendapat. Oke, pertanyaan. Bagaimana kelompok 1? Kalau menurut saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 bahwa apa saja yang menghadang pertumbuhan ekonomi untuk negara lain. Menurut saya dapat menghadang pertumbuhan ekonomi mereka baik dalam belajar juga dalam mode pesawat penerbangan. Seperti kita belajar dalam pembelajaran, mereka juga belajar tentang akibat dari efek COVID-19 dan kita juga dari mode pesawat dari penerbangan dapat terjadi juga itu halangan untuk mereka karena mereka tidak bisa berhubung dengan negara lain karena adanya COVID-19. Itu saja dari saya. Apakah terima dari kelompok? Baik, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 1 dari Ardianto. Bagaimana Nuriman? Nah, terima kasih buat jawabannya. Saya sangat puas dengan jawaban yang adik katakan. Baik, terima kasih. Untuk kelompok yang lain masih ada?
saran atau Nggak ada, masukan atau kritik? Baik. Terima kasih. Untuk Fitri Wamawati Bulele, tolong di mute logo. Sama Irman, ya. Untuk kelompok 2, bagaimana hasil diskusinya? Silakan. Saya Pak. Siapa? Diresen. Sekali lagi Bapak ingatkan ya, kalau misalnya ada yang bicara, coba diresen ya. Gimana itu? Udah Pak. Belum. Diresen, kan ada yang di bawah itu, ada menu-menu di bawah itu, ada reactions. Gimana itu? Bentar Pak. Baik, jadi nanti belajar kembali ya. Oke, si Irman. Silakan. Baik, soal untuk nomor 2 yaitu berdasarkan video yang telah ditayangkan, coba analisis kegiatan apa saja yang terjadi di kuartal 1 2020 sehingga dapat mengancam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jawabannya, terjadinya kegiatan ekspor mengimpor dan imbas virus corona yang mengancam pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal 1 2020. Sekian dan terima kasih. Untuk kelompok 2, terima kasih atas penyampaian dari hasil diskusinya. Dan saya persilakan untuk kelompok yang lain untuk menanggapi atau memberikan saran atau masukan. Persilakan. Itu si Irman, silakan diturunkan resennya, Bu. Bagaimana kelompok yang lain ada? Bagaimana kelompok yang lain? Tidak Pak, lanjut aja ke kelompok 3. Ada Pak, ada. Ada, silakan. Aja. Oke, dipersilakan. Bagaimana cara pemerintah dalam mengantisipasi dari mewabahnya virus corona pada saat ini? Sekali lagi, bagaimana cara pemerintah dalam mengantisipasi dari mewabahnya COVID-19 ini? Artinya bagaimana mencegah? Ya, dipersilakan untuk kelompok 2 untuk menanggapi dari pertanyaan kelompok 1 ya. Atau kelompok berapa tadi, Nuriman? 3, Pak. Kelompok 3, dipersilakan. Kelompok 3. Baik, saya akan menjawab. Jadi pemerintah sekarang sebenarnya tidak bisa melawan virus corona karena penyakit itu sangat susah untuk ditangani. Tetapi hanya saja pemerintah memberikan berbagai obat untuk mencegah terjadinya virus corona tersebut. Contohnya seperti memakai masker dan menjauhi kerumunan. Sekian. Baik. Bagaimana dengan kelompok penanya tadi? Apakah sudah cukup puas tanggapan daripada kelompok 2? Puas, Pak. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Tidak, Pak. Baik. Jadi kita masuk kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah didiskusikan bersama. Dipersilakan. Saya, Pak. Silakan, Lena Angelin Hulu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari nomor 3.
Berdasarkan video yang telah ditayangkan, coba analisis dan bandingkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2019. Apakah terjadi peningkatan atau penurunan? Di tahun berapa terjadi peningkatan dan di tahun berapa juga terjadi penurunan? Nah, pada tahun 2016 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah 5,03%. Dan pada tahun 2017 terjadi lagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah 5,07%. Dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah 5,17%. Akan tetapi pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi menurun secara drastis dengan jumlah 5,02% karena adanya penyebaran COVID-19. Nah, kesimpulannya pada tahun 2016 sampai 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kelompok 3. Dan Bapak persilakan untuk kelompok yang lain kalau ada tanggapan atau masukan dari hasil diskusi kelompok 3. Dipersilakan. Ada Pak. Ya, dipersilakan Ardianto Laya. Saya mau bertanya kepada kelompok 3 bahwa telah dijelaskan tadi pada tahun 2016 sampai 2017 terjadi 2016 sampai 2018 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pada tahun 2019 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Kenapa pada tahun 2016 sampai 2018 terjadinya peningkatan dan kenapa juga pada tahun 2019 tidak terjadi peningkatan, yang terjadi malah penurunan? Coba jelaskan tentang hal itu tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 1 oleh Ardianto dan kepada kelompok 3 untuk memberikan tanggapan. Dipersilakan. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari teman kami Ardianto Laya. Bahwasanya kenapa di 2016 sampai 2018 terjadi yang namanya peningkatan. Itu terjadi karena adanya perekonomian yang lancar dan semua kegiatan-kegiatan di Indonesia lancar juga. Namun di 2019 terjadi penurunan itu disebabkan karena adanya penyebaran COVID-19 sehingga semua kegiatan atau perekonomian di Indonesia menurun dan semua kegiatan dibatasi sehingga perekonomian di Indonesia semakin menurun. Kami kembalikan kepada penanya. Jawaban dari kelompok 3 diterima. Baik, bagaimana untuk kelompok yang lain? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ada, Pak. Silakan, Sherlyn Kiawa. Bagaimana cara pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tidak menurun, melainkan dapat terus meningkat? Terima kasih. Baik, dipersilakan untuk kelompok penyaji tadi. Nah, seperti yang kita tahu, akibat atau penyebab terjadinya penurunan perekonomian itu karena adanya penyebaran cara pemerintah agar perekonomian semakin berlanjut atau meningkat. Menurut saya itu tergantung dari berkurangnya penyebaran virus corona. Karena adanya penyebaran virus, seperti yang saya jelaskan tadi, adanya penyebaran virus corona, semua kegiatan-kegiatan di Indonesia dibatasi sehingga sehingga perekonomian di Indonesia semakin menurun. Nah, salah satu cara agar perekonomian itu bisa meningkat itu melalui dengan kerumunan dijauhi dan sehingga penyebaran COVID-19 dapat berkurang sehingga perekonomian Indonesia dapat tumbuh kembali dan pulih kembali. Kami kembalikan.
Baik, jawaban atau pendapat yang sangat luar biasa. Untuk kelompok penanya tadi, apakah sudah cukup puas dengan tanggapan dari kelompok 3? Kepada penanya tadi, Sherlyn, bagaimana Sherlyn? Sherlyn jawab? Iya Pak, sudah pas, berterima. Oke, terima kasih. Untuk kelompok yang lain masih ada? Ada yang perlu lagi ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Pak. Baik, untuk kelompok 4 dipersilakan untuk menyampaikan dari hasil diskusi yang sudah dikerjakan tadi bersama. Dipersilakan, kelompok 4. Saya, Pak. Baik, siapa? Si Paskalis Nur. Oke, silakan. Saya, Pak. Paskalis. Nah, pertanyaannya berdasarkan video yang telah ditayangkan, uraikan bagaimana respon pasar terhadap, saya ulangi lagi pertanyaannya, berpasar terutama Bank Dunia terhadap proyeksi ekonomi 2020. Nah, menurut kami, reaksi dan respon pasar terhadap uraian mereka terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu mereka bereaksi positif terhadap pertumbuhan tersebut. Mereka menanggapinya dengan baik serta berusaha untuk membangunnya kembali. Sedangkan reaksi Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tekanan inflasi yang tinggi akan memaksa realokasi anggaran fiskal dari belanja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ke belanja subsidi tanpa target. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat dari kelompok 4 dan kelompok yang lain. Dipersilakan kalau ada yang perlu ditanyakan kembali. Siapa? Baik, Irman Laya ya. Ini dari kelompok mana ini? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, tadi Irman Laya sudah menanya juga ya? Sudah nanya Belum, tadi? Pak. Belum. Belum, Pak. Tapi Baru tadi kan kali. enggak, di kelompok yang lain tadi juga ada bertanya, enggak ada. Kalau boleh yang Enggak lain, ada, Pak. yang lain, jangan terus Irman yang bertanya. Yang lain, ini kelompok berapa tadi si Irman lah ya? Kelompok 2, Pak. Oke, kelompok 2. Siapa saja tadi kelompok 2? Siapa? Coba. Ernita Bule. Siapa? Ernita Bule. Coba si Ernita Bulele, silakan. Tapi Pak, si Ernita dari kelompok 2 sudah keluar dari Zoom karena baterainya nggak ada. Kandas. Baik, si Ernita itu kendala masalah baterainya mungkin lowbat ya. Oke, mungkin nanti dia masuk kembali ya. Untuk kelompok 2 lagi siapa tadi itu? Siapa? Si Eva ya? Eva Lina atau si Inforhelis? Kristiani? Siapa? Inforhelis, mana Inforhelis? Absen, Pak, absen. Absen. Siapa lagi? Kelompok 2 siapa? Coba. Evalina. Mana Evalina? Saya perhatikan dari tadi belum ada apa ya bicara. Maaf Pak, Evalina kelompok 1. Kelompok 1 ya? Oke. Iya Pak. Baik. Oke, silakan. Ada lagi yang ini dari kelompok 2 yang belum bicara? Tinggal Irman Pak. Oke. Dipersilakan Irman. Baik, pertanyaan dari kami kelompok 2 yaitu, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan proyeksi. Baik, dipersilakan untuk kelompok 4. Kelompok 4.
Nah, jadi kalau boleh saya bantu untuk kelompok kelompok penanya tadi, sebenarnya Bu, untuk pembelajaran di tahun 2000 di abad yang 21 ini kita tidak boleh lagi hanya mendapatkan atau mengetahui sesuatu pelajaran itu mengenai pengertian. Ya, kita berbasis hot sekarang. Ya, maunya kalau bertanya itu terkait dengan misalnya menganalisis, terus menciptakan ya. Jadi kalau boleh saya tambahkan atau luruskan pertanyaannya, itu proyek itu sebenarnya penerapannya bagaimana gitu ya. Jadi bukan pengertian. Coba dipersilakan untuk kelompok 4 untuk memberikan tanggapan daripada pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Pak, saya boleh memberikan pendapat? Ya, silakan. Siapa? Ada resen? Bentar ya, Pak. Bentar dulu. Biar saya kasih resennya. Halo? Ya, silakan. Si Nur Iman. Baik. Pandangan tentang pengertian tentang proyeksi itu menurut saya yaitu perkiraan tentang keadaan masa yang akan datang dan sekian. Baik, coba diulangi. Menurut saya, ya. Menurut saya, pandangan tentang proyeksi ini adalah perkiraan tentang keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada atau disebut dengan sekarang. Baik, bagaimana untuk kelompok ini? Kelompok penanya tadi. Itu kelompok penanya tadi kelompok berapa ya? Kelompok 2. Nah, bagaimana Irman? Sebenarnya yang kamu tanyakan tadi tentang apa? Proyeksi tentang apa? Penduduk. Pengertian. Oh. Nah, bagaimana? Tentang pengertian, Pak. Pengertian ya. Oke, bagaimana? Iya, Pak. Sudah bisa Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi untuk kelompok 4 masih ada lagi kelompok yang lain akan ditanyakan untuk kelompok 4. Si Kristiani, silakan. Saya Pak dari kelompok 2 mau bertanya. Ya, oke, silakan. Pertanyaannya, apa saja hal-hal yang dilakukan oleh seorang pasar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam situasi COVID-19? Akan dipersilakan untuk kelompok 4. Apakah sudah bisa Coba diulangi. Pertanyaannya, apa saja hal-hal yang dilakukan oleh pasar dalam memenuhi kebutuhannya dalam situasi COVID-19? Baik, kelompok 4 bagaimana? Yang lain yang menjawab, jangan Ardianto. Siapa tadi kelompok 4 itu? Siapa? Paskalis ya? Paskalis Duru. Siapa saja tadi kelompok 4 itu? Bagaimana Senimawati? Kelompok 4 itu ya? Senimawati bagaimana?
Si apa juga Marinus. Si Ovianus. Bapak perhatikan belum ada memberikan tanggapan ya. Coba. Silakan Sinike juga, Sinike. Bapak harap di sini semua ya bisa aktif ya. Si Nuriman, dipersilakan apa? Nuriman. Saya memberikan pendapat saya, Oke, dipersilakan. yaitu bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi dengan mendukung bagaimana pasar mendukung menyediakan dalam virus corona ini, yaitu dengan mendukung menyediakan prasarana yang dibutuhkan di COVID-19 ini seperti masker dan menyediakan vaksinasi. Sekian. Atas tanggapan yang diberikan oleh Nuriman, bagaimana kelompok penanya? Kristiani tadi? Ya, Pak. Apakah bisa diterima? Terima, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Masih ada lagi? Tidak ada, Pak. Itu tadi yang Bapak sebutkan namanya? Bagaimana? Siapa sih? Si Ovianus, bagaimana Ovianus? Ada perlu yang ditanggapi? Coba. Tadi Ovianus tadi kelompok berapa? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4. Iya, Pak. Bagaimana, ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Ya. Jadi silakan di-mute semua ya. Baik. Jadi terima kasih atas presentase dari masing-masing kelompok, di mana anak-anak kami sudah memberikan ya tanggapan dari pertanyaan yang sudah tertuang di LKPD-nya, dan tadi masing-masing kelompok memberikan jawaban atas soal yang sudah ada di LKPD-nya terkait dengan masalah yang ada di dalam video tadi yang tadi kita tonton bersama. Ya, jadi perlu Bapak simpulkan. Ya, jadi dari soal pertama tadi ya tentang efek daripada COVID-19 atau pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh belahan dunia, yaitu tahun 2019. Ya, di mana pertumbuhan ekonomi pada sebelumnya mulai tahun 2016 sampai tadi 2018 yaitu mengalami peningkatan. Ya, mulai dari 2016 0,3%, 2017 itu 5,7%, 2018 5,17%, itu mengalami peningkatan setiap tahun. Dan di tahun 2019 itu mengalami pemerosotan karena akibat atau efek daripada COVID-19, yaitu 5,2%. Ya, jadi itu. Yang kedua, itu kegiatan apa saja yang berdasarkan tadi video ya yang terjadi di kuartal 1 2020 sehingga dapat mengancam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, jadi Bapak simpulkan bahwa
yang terjadi pada tahun kuartal 2020 itu, yaitu kuartal 1, yaitu Indonesia membuat sulit untuk memacu ekspor dan memanfaatkan impor. Ya. Dan yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi dari tahun 2000 soal nomor 4 ya, soal nomor 4, yaitu berdasarkan video yang telah ditayangkan, uraikan bagaimana respon pasar, terutama Bank Dunia terhadap proyeksi ekonomi 2020. Jadi respon pasar, terutama Bank Dunia, ya di tahun 2020 itu adalah kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang awalnya 2,5% turun menjadi 2,4%. Ya, dilakukan karena adanya wabah virus corona. Bank Dunia khawatir epidemi membahayakan langkah pasokan global, terlebih negara-negara di luar Tiongkok. Jadi itu adalah kesimpulan daripada video yang tadi anak-anak kami sudah menonton ya bersama. Jadi atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di LKP. Halo? Baik. Tadi ada gangguan jaringan. Masih dengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Baik, jadi Masih, itu. Jadi anak-anak kami tadi sudah memberikan tanggapan atau pendapat mengenai video yang tadi kita tonton bersama. Jadi terima kasih. Cukup luar biasa. Anak-anak kami bisa berpikir secara kritis, ya, bisa langsung menanggapi dan mencermati daripada video yang sudah anak-anak kami tadi tonton bersama. Ya, jadi itu yang bisa Bapak berikan sebagai kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Ya, semoga anak-anak kami lebih semangat lagi untuk belajar ya dengan baik. Ya, karena tuntutan di pembelajaran 2021 ini ya, anak-anak kami dituntut untuk lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih ya bisa memahami, mempergunakan yang namanya teknologi ya di pembelajaran abad yang 21 ini. Baik. Jadi barangkali itu yang perlu Bapak sampaikan pada kita pada hari ini. Semoga anak-anak kami ya bisa membuat ya lebih lagi di dalam mengikuti pembelajaran berikutnya. Ya. Jadi Bapak harap ya di kesempatan ini anak-anak kami bisa ya mengikuti pelajaran dengan baik di kemudian hari. Sebelum Bapak tutup, ada yang perlu lagi ditanyakan? Pak. Ada? Ada, Pak. Ya, dipersilakan. Apa saja manfaat dari pertumbuhan ekonomi? Waduh, ini berulang lagi kita ya. Ini mau menutup ini. Ya. Jadi siapa yang bertanya ini? Fitri Mawati, Pak. Fitri? Fitri Mawati. Fitri Mawati. Jadi manfaatnya ya dengan kita pelajari pertumbuhan ekonomi itu adalah dalam kehidupan sehari-hari tentunya adalah memberikan pemahaman atas potensi kebijakan atas
keterbatasan kebijakan ekonomi dan bisa membantu memahami bentuk perilaku ekonomi di dunia nyata secara lebih baik. Ya, jadi itu manfaat untuk mempelajari pertumbuhan ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Ngerti, Pak. Baik, terima kasih. Jadi cukup sekian yang boleh Bapak sampaikan kepada anak-anak kami pada siang hari ini. Dan kita akhiri. Dan sebelumnya kita, di mana tadi awalnya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan tentunya juga di penutup ini, sebelum kita pulang, mari kita menyerahkan lagi kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Bapak memohon satu orang yang bisa memimpin kita di dalam doa. Saya Pak, Serlin. Siapa? Serlin Jawa. Baik, kepada anak kami Serlin dipersilakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, dan sebelum kita berpisah-pisah di tempat kita masing-masing, angka baiknya kita berserah diri kepada Tuhan. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing. Doa dimulai. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerjaan surga, kembali kami mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di mana Engkau temukan kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir pada mata pelajaran kami ini, Engkau yang selalu beserta dengan kami. Tidak ada balasan dari kami ya Bapa, selain mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Kami mohon Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat menjadi bekal kami di masa-masa depan. Dan Yesus sebentar lagi akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kiranya Tuhan yang selalu senantiasa menjaga, melindungi kami dari perjalanan hingga sampai tujuan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Dan silakan pulang. Dan semoga anak-anak kami bisa selamat sampai di rumah. Sehingga besok lagi kita akan ketemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Saya sapa kita semua. Selamat siang. Ya Obu. Ya. Oh, Pak. Ya Pak. Tahu. Bebek baru wae. Itu lu ke daun. Aku